Kalau misalkan teman-teman sulit menemukan karakter nih ya, menemukan karakter si peran tersebut, aku harus berperan sebagai si contoh misalkan, aku belum nggak bisa nemuin sosok si analis, gimana ya cara nemuinnya? Aku udah baca novelnya, terus aku udah baca dialog karakter si, udah bedah karakternya. Salah satu yang bisa membantu adalah dialog dia. Coba lihat dialog peran orang lain. Oh, jadi bukan anak bupati, bukan anak bla, tapi sekolah nang HBS. Kan enak maksudnya. Oh, kayak kamu kamu ternyata bukan anak bupati, bukan anak bla, tapi kamu sekolah di HBS. Nah, itu kurang mengenakan suatu dialognya, kurang menurut gua. Lanjut. Ya wis sakarepmu. Kau layani tamu kita dengan baik. Mama masih banyak sekali pekerjaan di kantor. Iya, Mah. Heran, kamu melihat Mama berdiri tegak seperti perempuan Eropa. Nah, kan nyambung gitu loh. Nah, barulah dijelasin. Nah, yang bikin gak nyambung di sini ketika si analis bilang kan dialognya, heran kamu melihat sosok Mama yang berdiri tegak seperti seorang Eropa. Nah, jadi nggak nyambung dia actingnya si Minke tadi, si Iqbal tadi, dengan cuman nggak kelihatan herannya, nggak kelihatan kekagumannya melihat sosoknya Ontosoro. Nah, yang gua maksud di sini saling berkaitan, saling menstimulus, kalau bahasa gue, dari aktor A ke aktor B ke aktor C, itu dialognya itu harus saling menstimulus agar bisa mengembangkan acting di adegan tersebut gitu loh teman-teman. Jadi begitu pentingnya sebuah motivasi, sebuah stimulus bagi seorang aktor. Jadi harus benar-benar paham dulu, harus benar-benar membedah naskah, membedah dialog untuk membentuk stimulus, untuk merangsang stimulus, dan untuk merangsang si motivasi ini untuk keluar gitu loh. Karena nggak bisa kalau misalkan tidak dibedah dalam pembedahan naskah dan ataupun pembedahan dialog. Itu yang gua maksud, begitu sangat amat jelimetnya menjadi seorang aktor gitu. Kayak gitu. Kita coba lanjut ke adegan berikutnya. Nah, ini adegan yang menurut gua asik. Kau bilang aku cantik. Sorry. Sebenarnya sebelumnya aku sudah dibuat heran di rumah ini. Kenapa? Gak nyangka bisa berhadapan dengan Dewi secantik ini. Kau bilang aku cantik. Tanpa tanding. Nah, di sini kan ada Ada perubahan suasana, perubahan emosional di sini. Ini ada erat kaitannya sama lebih ke si Enoli sih, maksudnya. Nah, di sini justru penguatan karakternya dijelasin di sini ketika ada seorang pria yang mengatakan bahwa secantik Dewi. Intinya baru ada orang yang pertama kali sosok lelaki yang menyebutkan bahwa dia itu cantik secantik Dewi gitu loh. Nah, ekspresinya itu gimana ya, kayak orang ya sulit juga untuk zaman sekarang melihat sosok cewek yang
bener-bener polos, terus ketika digoda itu bener-bener apa ya, malu-malu, tersipu malu, pokoknya ya orang bener-bener polos-polosnya. Nah itu seorang si analis. Nah untuk pembahasan di Siminke-nya, ketika apa ya, aku memang sangat terheran-heran di rumah ini. Maksudnya dialog sepanjang itu tidak dikasih pembedaan emosi. Harusnya kasihlah pembedaan ketika ya aku memang terheran-heran di rumah ini. Nah barulah kasih perubahan ekspresi ketika dialognya mengarah kepada si analis, ingin merayu si analis, kasih perubahan dan ekspresi yang sangat signifikan di sana, karena sama aja tadi dialog dan ekspresinya. Jadi maksudnya nggak ada suasana di sono. Harusnya ketika permainan tadi udah mulai dibangun dengan si Nyai Ontosoro, keheranan tadi, harusnya sisa-sisa itu pun harus, suasana itu harus dicairkan dulu dengan dialognya si Minke itu tadi. Kita coba lanjut dulu. Kenapa, Nak? Nah, ya Tuhan. Alah, ngeplos boy. Ngeplos itu dalam artian ya kan kaget si analis itu bener-bener. Nah ini memang yang gue sebutin itu butuh pencarian menjadi pencarian seorang aktor dalam menemukan karakter di dalam peran itu sendiri. Ketika si analis kaget, nah kagetnya itu gimana ya, kayak orang disebut orang bingung, enggak disebut orang apa ya, orang linglung pun enggak, orang waras gitu. Maksudnya kayak ngomong mama, motivasinya apa kamu ngomong mama? Motivasinya ya kan karena dibilang cantik sama si Minke. Ya kurang nampak, itu kurang nampak. Menjerit kata mama, terus ekspresinya seakan-akan ekspresi ketakutan itu tadi, bukan ekspresi kaget. Kita lanjut. Kenapa? Kalian bertengkar? Dia bilang aku cantik tanpa tanding. Nah, ini enak banget nih permainan emosinya. Si analis ini kan salah satu sosok, bukan salah satu sosok, anak yang sangat amat dilindungi oleh si Nyai Ontosoro ini. Jelas ibunya. Nah, lantas kemudian si analis ini menjerit memanggil nama mamahnya. Begitu terkejutnya, begitu kagetnya, karena dia ditinggal bukan ya maksudnya si analis dan si Minke ini ditinggal berdua gitu loh. Nah, kaget dong mamanya, ini ada apa? Nah, nanya kan ke si Minke, harusnya di sana ada sedikit peninggian intonasi harusnya. Kamu bertengkar. Nah, lantas membantah si analis, maksudnya seakan-akan membantah nah ini enaknya motivasi di sini. Maksudnya motivasi gini, ketika si Nyai Ontosoronya bilang kalau ngasih penekanan seakan-akan ingin marah, kamu berantem. Nah, harusnya enaknya di sini. Nah, langsung kan motong si analis, dia memanggil aku cantik mah. Baru di sana patahnya itu bener nih, senyum, lega, ternyata bukan berantem, tapi si Sinyo ini menyebut si analis ini cantik gitu maksudnya. Nah itu pembedahan yang wajib harus dilakukan oleh seorang aktor. Balik lagi, Kamu memang cantik, An. Sinyo tidak salah, mama kan sering bilang begitu. nah ini pun terlalu dirofel. Jadi ketika sudah tahu
apa si oh ini nggak bertengkar, makanya dialognya kamu memang cantik An, cantik. Mama kan sering bilang seperti itu pada kamu. Gemes. Tuh kan, gemes di adegannya pun. Gitu. Boy, girls, actors. Maafkan Annelies ya, Nyu. Dia memang jarang sekali bergaul dengan HBS. Nah, apa? Ini dialog nampak dialog seperti biasa, namun kalau dibedah lagi di sini dialog ini harusnya memperkuat karakter si Annelies. Jadi gini loh teman-teman, kalau misalkan teman-teman sulit menemukan karakter si peran tersebut, aku harus berperan sebagai si contoh misalkan. Aku belum nggak bisa nemuin sosok si Annelies, gimana ya cara nemuinnya? Aku udah baca novelnya, terus aku udah baca dialog udah bedah karakternya. Salah satu yang bisa membantu adalah dialog dia. Coba lihat dialog peran orang lain. Coba kalian baca dialog peran orang lain yang bersangkutan dengan kalian. Itu bisa membantu kalian dalam menemukan sosok karakter yang ingin kalian perankan. Nah, salah satunya di sini nih, dialognya yang gua sebutin. Ini penting. Ketika si Nyai Ontosoro bilang dia memang jarang sekali bergaul dengan HBS, yang jelas itu sekolahnya si Minke dan Indo. Ini penegasan karakter si Annelies. Dia memang jarang sekali bergaul dengan HBS dan Indo. Nah, jadi teman-teman, balik lagi kan ke obrolan gua, betapa pentingnya pembedahan naskah dan pembedahan dialog itu untuk membantu merangsang atau membantu menemukan karakter peran yang kalian sulit untuk mencarinya dimanapun sumbernya. Apalagi ini film yang diangkat dari sebuah novel yang jelas karangannya itu karangan fiktif. Ceritanya asli karena latar ceritanya di kolonial Belanda, namun cerita secara garis besar si Nyai Ontosoro ini mungkin cerita fiktif yang dihiperbola, yang maksudnya diada-adain, tapi memang ada waktu itu ceritanya. Jadi si tokohnya fiktif, si Minkenya fiktif. Jadi ketika sulit untuk menemukan karakter secara detail, ya itu yang gue bilang tadi, carilah di dalam dialog lawan main orang lain. Gitu. Lanjut. Aku gak gelem tadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Nah, ini lucu menurut gua. Lucu itu dalam artian ginilah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa konsisten dalam menerapkan peran yang membawa logat kedaerahan, menurut gua mending gak usah. Karena lucu, konyol jadinya. Mending lepas aja logat kedaerahannya, entah ngambil langsung aja normal ngobrol logat Indonesia seperti biasanya aja. Jangan membawa unsur-unsur kedaerahan, lucu jadinya. Nah, ini di sini tadi adegan si Annelies, aku nggak mau jadi Indo, aku orang gelem, aku pengen menjadi pribumi seperti mama. Itu dialognya logatnya Jawa. Yang dari awal kemunculan dialog sama si Minke, yang ngobrol tadi sama si Melem dan sama si Suhrop itu Indonesia tok normal, logatnya normal. Di sini ada logat Jawa, aneh. Menurut gue aneh, meskipun ya mungkin ada yang beranggapan ya wajar lah. Maksudnya wajar itu karena mungkin ya pastilah si Annelies juga belajar bahasa Jawa, mungkin ada yang menekat. Tapi menurut gua tetap menjadi seorang aktor itu harus konsisten, karena yang paling terpenting itu adalah karakter yang kuat. Kalau karakternya nggak kuat ya sulit. Balik lagi.
gitu. Lanjut. Tel je verlies maar vast uit. Minggir. Robert, gedrag je. Oke. Ini si Suropnya itu mau berburu. Mau berburu ceritanya. Maafkan teman saya. Parcia. Oke, kalau ini sih udah nggak ada buat jadi bahan pembelajarannya. Tapi ini ada beberapa ada adegan lagi yang menurut gua ini masuk ke motivasi. Adegannya simple, tapi menurut gua jadi ngapain sih gitu loh. Ini tuh adegannya si Minke nyium pertama kali si analis. Ini. Malu mereka atas kecantikanmu. Ini si Minkenya masih ngegombal si analis. Nah ini terjatuh. Terus tatap-tatapan. Terus cium. Kaget si analis. Kabur. Ngapain cok? Ya maksudnya, aduh ya Tuhan, memang sangat tricky ketika ini nyari motivasinya untuk nyium si analis itu gimana ya? Nah harusnya si aktor itu punya prinsip seperti itu gitu loh. Dia tiba-tiba jatuh, terus si Minkenya datang. Kamu baik-baik saja, terus kemudian ngangkat untuk membantu untuk berdiri, terus tiba-tiba tatap-tatapan terus cium. Yuk ngapain ngono gitu loh. Maksudnya aduh, nggak ada jembatan ke sananya untuk apa sih, kenapa harus dicium? Motivasi lu nyium apa? Nah itu tadi nggak nampak. Oke, kalau alasannya aku pengen nyium karena lihat kekaguman si analis, itu belum nampak itu pun. Jadi jatuhnya ya kayak teknis itu kayak gini nih. Gue lupa ngejelasin ini. Jadi biasanya sutradara itu hanya menjelaskan nih adegan ciuman ya, nanti analis kamu tiba-tiba jatuh bla bla, tiba-tiba terus nanti ada bla terus tiba-tiba si Minke nyium. Hanya sekedar itu. Nah, yang harus mengembangkan perintah dari seorang sutradara, ya tugasnya aktor itu sendiri. Dikembangkan perintah itu. Dikembangkan, didetailkan lagi, dienakan lagi ini. Gimana ya harus biar nyambung benang merahnya gitu loh. Motivasinya si Minke nyium si analis itu biar dapat apa sih motivasinya dan kenapa. Aktingnya ya tadi kalian lihat sendiri kayak aduh gak ada pembedanya di sono gitu loh teman-teman. Gitu maksud gua, betapa sangat disayangkan ketika seorang aktor itu benar-benar tidak mempunyai keinginan untuk menggali lebih dalam lagi si perannya tersebut, menggali dialog, menggali motivasi dialog per dialog, menggali stimulus aktingnya, kenapa aku akting harus kenapa aku akting harus bingung, nggak dicari itu sebab dan akibatnya itu, kenapa nggak dicari. Dan sejatinya aktor yang baik dan bagus itu seharusnya mencari itu semua. Cari ini hukum sebab akibatnya per acting, per dialog bahkan. Dicari nih motivasinya apa sih gua ngelakuin ini, gua ngelakuin itu, apa motivasinya. Pun sama halnya dengan si analis yang si analis lakuin tadi. Dia plek dicium, ya bingung.
kabur kayak orang ngelihat kayak kabur kayak ngelihat kayak mau dibegal orang, cok. Gak jelas. Gue sorry bukan ngerendahin, cuman gue melihat sesuai bukan ekspektasi ya, maksudnya gue menganalisa dari segi keaktorannya. Lo ngapain Mawar De Jong, cantikku sayangku, tiba-tiba kabur kayak dikejar begal? Santuy, kasih acting penjelasan. Kan bingung jadinya. Bingung dalam artian, tolonglah, maksudnya balik lagi ke obrolan gua, menjadi seorang aktor itu sangatlah tidak mudah, karena banyak sekali yang harus didasari, yang harus dicari, yang harus digali gitu loh teman-teman. Oke, gua nggak akan bosan-bosan untuk mengframingkan bahwa menjadi seorang aktor itu tidaklah mudah, tetapi menjadi seorang aktor itu adalah maha dahsyat sulitnya. Karena itu salah satu PR gue sekarang, agar perkembangan aktor-aktor di Indonesia, terus teknik-teknik aktor yang ada di Indonesia itu semakin berkembang dan semakin memadai, enak dilihatnya. Oh ini bener acting, oh ini bener pencariannya, bukan hanya sebatas gue ditawarin film anu jobnya sekian, nominalnya sekian misalkan. Please, kalian itu semua membawa nama bendera merah putih agar bisa berkibar, bersanding, dan setidaknya berlomba lah dengan negara-negara lain. Karena kita udah ketinggalan jauh teman-teman. Gitu maksud gue. Kenapa gue sangat concern sekarang di dunia perfilman, khususnya dunia keaktoran. Gue akan sangat konsen untuk mulai hari ini. Jadi sorry to say, balik lagi, kalau misalkan ada kata-kata gue yang menyindir, kata-kata gue yang kurang berkenan kepada yang menonton semua, ataupun kepada aktor-aktor yang gue evaluasi. Maksud gue ini maksudnya maksud dan tujuan gue awal adalah untuk jadi bahan pembelajaran. Tok hanya itu saja, nggak ada maksud dan lain. Oke, begitu. Oke guys, gue bakal nyari lagi ini part-part mana yang menarik untuk untuk dibahas seenak buat ngasih pembelajarannya gitu teman-teman. Jadi gue ini lagi diulang-ulang lagi mana nih ada adegan yang menarik untuk dibahas. Jadi oke, kita lanjut lagi di part konten berikutnya guys. Oke, konten hari ini cukup sampai di sini guys. Jangan lupa di subscribe, please subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, thanks for watching, see you next video, bye bye.